Halo Sobat Bas, kembali lagi di podcast Silawan Basnas episode keempat. Masih bersama dengan saya Kak Via. Oke Sobat Bas, kali ini kita mau mengambil tema tentang public speaking. Nah, mengenai soal public speaking sendiri, itu tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Nah, public speaking itu yaitu seperti halnya kita berbicara di depan publik. Nah, seperti itu ya. Nah, kali ini Sobat Bas, saya sudah bersama dengan Kak Indra. Halo Kak Indra. Halo Kak Via. Oke, selamat siang Kak. Alhamdulillah baik sekali. Oh, baik sekali. Oke. Bagaimana kabar Kak Indra sekarang hari ini? Alhamdulillah luar biasa di depan Kak Via yang semangat sekali. Oh iya, aduh. Saya jadi malu teman-teman. Oke. Oh, Kak Indra tadi kesininya naik apa ya? Saya alhamdulillah kesini pakai motor. Pakai motor. Iya. Berarti sama ya. Saya juga naik motor. Oke. Langsung aja Kak ya. Tema kali ini kan kita membahas tentang public speaking. Iya. Nah, apa sih public speaking itu? Nah, public speaking itu sangat luas sekali Kak. Oke. Nah, secara kalau kita mengetahui public speaking itu mengetahuinya tentang presentasi, ceramah, pokoknya hal-hal yang berbau dengan berbicara di depan publiknya. Nah, tapi di sini juga kita melakukan public speaking. Nah, artinya apa? Artinya public speaking itu adalah kita menularkan gagasan kita atau ide kita atau pembicaraan kita di depan umum. Misalnya di dalam kelompok diskusi, kelompok belajar dan sebagainya. Seperti itu. Oke, termasuk podcast kita kali ini ya Kak. Iya, Ini termasuk betul. juga public speaking ya? Iya, betul. Oke. Oh gini Kak, gimana sih cara mengatasi ketakutan gitu loh? Kan kalau kita mau berbicara di publik itu pasti takut ya. Iya, Itu iya. gimana gitu. Nah, Nah itu gimana Kak? Melawan rasa takut gitu. Nah, sering sekali kalau biasanya belum terbiasa berbicara di depan umum kan pasti ada rasa nervous Kak ya. Iya, Rasa panggung. nervous, terus keringetan bercucuran, Iya, kadang betul. sering kebelet ke toilet. Iya, Nah, betul itu banget. wajar. Nah, untuk mengatasi itu yang pertama, kita harus mensugesti diri kita sendiri bahwa kita benar-benar adalah orang yang bisa melakukan public speaking. Misal ini ya, misal contoh ketika kita mau presentasi di depan teman-teman mahasiswa. Nah, sebelum presentasi kita harus meyakinkan, tanamkan di pikiran kita bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Nah, seperti itu. Pertama, yang kedua, kita harus berpenampilan rapi. Karena apa? Karena penampilan itu akan meningkatkan kualitas percaya diri kita. Nah, semakin kita pede, maka semakin kita lancar dalam Berbicara. menyampaikan. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga, kita latih di depan cermin. Nah, ini ibaratnya kalau istilah public speaker itu jadi orang gila. Oke. Ngomong-ngomong di depan cermin, terus membentuk gestur, gerakan tubuh yang tepat. Nah, itu adalah salah satu cara mengatasi nervous dalam diri kita. Seperti itu Kak. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang terkait berbicara di depan cermin, kayaknya nih Kak Indra udah berpengalaman banget ya terkait public speaking ini. Nah, Iya. kayaknya dari segi bahasanya juga keren banget kayak gitu. Nah, Iya. pengalaman dari kakak sendiri terkait public speaking itu gimana sih Kak? Rumit gak sih? Harus belajar lama gak sih gitu? Iya. Awalnya sih kalau public speaking itu ya agak susah Kak, karena selain kita bermodal keterampilan public speaking, kita harus punya mental yang kuat. Nah, awal-awalnya sulit. Nah, ternyata ketika kita terjun, ada mentornya, ada motivatornya, itu terasa mudah. Karena apa? Karena kita akan bergabung dengan orang-orang yang sudah jauh berpengalaman dalam public speaking. Seperti itu Kak. Oke. Nah, untuk tadi kan saya kayaknya udah baca CV-nya Mas Indra ya, terkait penghargaannya tuh banyak banget, juara-juara tuh keren banget. Nah, dari juara dari sekian-sekiannya itu yang paling menantang itu pas Kak Indra lomba di mana itu? Eh, yang paling menantang itu ketika saya lomba di kampung Inggris Kak. Di kampung Inggris di Pare. Nah, itu saya menjadi perwakilan dari staf asrama. Nah, alhamdulillah ketika itu ya namanya orang beruntung ya. Orang beruntung, terus juga saya disemangati oleh mentor, guru yang lain. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat juara 2 secamatan Pare, seperti itu. Keren banget. Itu public speaking kan kakak
keterampilan dari public speaking itu dari dalam diri kakak sendiri atau awal-awalnya kayak disuruh gitu, intinya kayak harus Iya. di itu kayak gitu. Ya antara bakat dan itu ya kemampuan. Nah, ini kalau public speaking itu sebenarnya bukan dari diri saya sendiri Kak. Ini Oke. karena kalau jujur saya sendiri itu orangnya ya apa namanya cepat-cepat, artinya dalam artian tuh hanya bermodalkan percaya diri gitu aja Kak. Nah, untuk keterampilannya sendiri saya alhamdulillah sudah melatih di salah satu pelatihan nasional ya. Waktu itu kan musimnya corona, pandemi. Nah, daripada gabut saya ikut pelatihan public speaking. Nah, alhamdulillah dari situ saya bisa memperoleh banyak ilmu dan bisa saya share ke yang lain seperti itu. Nah gitu Sobat Basnas, kalau kita gabut tuh yang bermanfaat aja gitu loh ya, jangan yang aneh-aneh gitu, oke? Seperti itu. Ya. Nah Kak Indra, seandainya kita pengen belajar public speaking, apa sih yang awal-awal yang perlu kita lakukan? Awal-awal yang perlu kita lakukan itu yang pertama, kita harus mencari mentor atau pelatih yang benar-benar berkompeten ya. Caranya banyak sekali. Caranya kita bisa melihat apa namanya, kalau dia punya medsos, IG, Facebook atau YouTube. Nah, kita bisa melihat dari situ. Nah, itu apakah pelatih benar-benar sesuai dengan diri kita atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling penting ini adalah kemauan. Nah, Kemauan, selama oke. ada kemauan pasti ada jalan gitu Mbak ya. Betul banget. Nah, itu makanya kita harus punya kemauan yang kuat dimanapun tempat. Kalau kita ingin sukses, ingin meraih suatu impian, pasti ada kemauan. Terus yang ketiga, kita harus bersinergi atau berkumpul dengan orang-orang yang bisa mencapai tujuan kita. Semisal kalau kita ingin public speaking, nah, kita harus berkumpul dengan mereka-mereka yang cerdas secara intelektual dan mempunyai kosakata yang kaya, seperti itu. Wah keren banget ya Sebabas ya. Jadi tuh di relawan bahasa sendiri tuh terdapat apa namanya ya, generasi-generasi yang super berkualitas banget Iya. di bidangnya masing-masing. Ada tadi Kak Niko tadi di bidang kepemimpinan, sekarang Kak Indra di bidang public speaking. Nah dari public speaking sendiri ini sangat keren sekali ya, menuntut untuk apa namanya, PD. PD, Yang pertama harus ya, PD, PD. harus ada kemauan juga untuk belajar Betul, kayak betul gitu. Kak, betul. Nah seperti saya tadi Kak mau menjalankan aja kayak gini tuh narasinya banget Kak itu, tapi kan gimana Iya. kita harus percaya diri kayak gitu ya Kak ya. Iya, Nah benar, itu agak betul susah sekali. banget, Kak. Iya. Nah dari Kak Indra sendiri pengalamannya terkait belajar public speaking yang paling susah ini apa Kak? Nah, yang paling susah itu menguasai panggung Kak. Jadi kan kita berbicara di depan umum, tidak semua orang sama. Betul. Kadang ada yang muda, ada anak kecil, ada orang tua. Nah, itu bagaimana cara kita memberikan frekuensi yang sama. Misalnya ketika kita berceramah di depan umum ya, tentang tema agama atau tema yang lain, itu pastikan yang hadir tidak semua anak muda, meskipun kita muda. Nah, kita seorang pemuda untuk mencocokkan diri dengan orang tua itu agak susah. Nah, jadi makanya di public speaking itu kita benar-benar harus menguasai medan. Artinya sebelum kita tampil, kita harus mengetahui audiens. Ini audiensnya anak kecil saja, banyak anak kecil, atau banyak anak mudanya, atau banyak kalian tuanya, atau campur. Nah, itu ada penanganan yang tersendiri dari situ. Berarti nggak hanya asal bicara gitu ya Kak ya? Ya nggak hanya tuh ada berarti kan skillnya itu. ada skillnya, terus kita juga melihat audiennya tuh hanya apa namanya, siapa aja Siapa gitu depan aja, kita. iya. Nah takutnya kalau kita ngomong asal ngomong ternyata ada yang tersinggung. Iya gitu gitu Kak, kan. iya Itu betul takutnya sekali. itu kayak, Iya ya takutnya Allah, gitu. Oke. Kalau Kak Indra sendiri berhadapan dengan saya gimana Kak perasaannya Kak? Kalau berhadapan dengan sampean itu deg-degan Kak. Deg-degan. Saya juga deg-degan Kak ini. Ya. Wah. Yang penting deg-degannya ini positif ya Kak ya. Ya, positif, Oke, ya, positif. Jangan karena yang gimana Gimana gitu. iya, Oke. karena kita sharing ilmu Oke, ya. sharing ilmu, Iya, saling gitu. share ilmu. Oke. Nah, kira-kira dari Kak Indra sendiri di rumah itu kegiatannya lagi ngapain Kak? Kalau di rumah itu alhamdulillah saya kegiatannya lumayan padat ya. Yang pertama itu dari pagi sampai jam 2 saya ngajar di MI.
Terus setelah itu ngajar di TPQ, malamnya ngajar di Madin. Nah, seperti itu. Ya, wow. Iya. Jadi sungguh jadwalnya sungguh padat ya. Iya. Saya juga padat Kak. Tapi kan gimana kita Membagi waktu, masing-masing ya, manajemen Kak, ya. waktunya harus Karena baik. Ya. sekarang itu waktuku serasa singkat sekali. Iya. Seperti itu. Apalagi ya? Mau bertanya apa saya ya kira-kira? Nah, dari Sobat Bas mau bertanya apa ya kira-kira? Oh, iya. Oh, iya. Dari Kak Indra, Iya. kuliah di mana? Nah, alhamdulillah saya kuliah di Wonogiri, Kak. Di Unugiri, Iya. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Keren, sesuai dengan titelnya ya. Public speaking. Ya, Dan di jurusan bahasa Inggris. bahasa Inggris. Berarti sudah menguasai banget ya Kak ya? Kalau menguasai sih belum, masih proses. Masih proses. Masih belajar terus. Oke. Aku juga mau dong Kak ya diajarin bahasa Inggris ya. Insya Allah. Oke, setelah mau ini. banget pastinya. Iya. Apalagi pengen banget yang namanya tuh belajar bahasa Inggris dengan kosakata yang fasih lah sepertinya. Fasih gitu ya. Fasih, gitu. Seperti orang Inggris asli ya. Ya, betul banget. Ya. Kalau dari Kak Indra, bahasa Inggrisnya itu kira-kira susah nggak Kak kalau kita belajar gitu? Kalau bahasa Inggris tuh sebenarnya susah gampang, tergantung individu kita. Kalau kita sering kan biasanya ada film tuh ya, film box office itu bahasa Inggris. Nah, kalau itu kita sering denger, nah, otomatis perlahan sedikit demi sedikit kita akan bisa bahasa Inggris. Apalagi di zaman milenial ini ya, zaman generasi generasi Z ya. Nah, banyak game pakai bahasa Inggris. Terus apalagi istilah pakai bahasa Inggris. Nah, itu memancing diri kita untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam seperti itu. Kak, tapi terkadang itu anak-anak di zaman sekarang itu kayak apa ya? Kalau susah ya udah sih, susah kok, ngapain sih belajar kayak gitu lagi, kan ada yang gampang. Iya, kayak ya gitu Kak ya. Ya itu gimana ya? Laki-laki mental Kak ya. Mental ya. berbicara ya. Kalau kita berpikir di masa depan ternyata itu banyak tantangan seperti sekarang ya. Kalau saya lihat S1 persyaratan kerja untuk meraih grade atau jabatan tinggi di suatu perusahaan itu harus S1 gitu ya. Nah, makanya seharusnya pemuda itu harus berpikir semua itu diperlukan. Jadi kita harus banyak belajar semua hal. Karena apa? Karena kita tidak tahu di masa depan yang berguna yang mana. Nah, seperti itu. Pasti itu ada kayak suatu bidang kan Suatu kita bidang. dunia belajarnya banyak itu kayak ada bahasa Inggris, ada PMTK, ada PAI sih, ya PAI. PAI. Nah, pada masa yang mendatang nanti justru kita akan terjun dari salah satu bidang tersebut ya Kak ya. Iya. Misalnya Kak Indra dulu kan juga pernah belajar bahasa Arab bahasa gitu Arab kan? ya. Matematika. Iya. Terus ada pendidikan apa namanya ya? Anti korupsi. Ada bahasa Inggris juga. Dan bahasa ternyata Inggris, di masa mendatang Kak Indra sendiri nih di bidangnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, keren banget Sobat Bas kayak gitu ya. Kita tidak hanya memikirkan sesuatu yang dikira kita tuh kayak susah, tapi kita jalani dulu ya Kak ya. Kita jalani coba dulu gitu. Pasti harus. Semua orang itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan tinggal gimana kita mau melakukannya. Tinggal gimana kita melakukannya. Kira-kira mau tanya apa lagi ya Kak ya? Silakan tanya. Mungkin audiens mau tanya tentang saya gitu. Tanya tentang sampean. Oh iya. Jurusan apa Mbak? Jurusan PAUD Kak. PIAUD ya? Iya, PIAUD. Angkatan berapa Kak? 2021? 2021 ya? Iya, kan baru masuk kemarin kan. Baru masuk kemarin. Baru masuk kemarin kayak gitu. Berarti sampean itu kasih sayangnya banyak Kak ya? Kasih sayangnya banyak. Ya, insya Allah semoga kasih sayangnya banyak ya Kak. Iya. Tidak teruntuk anak-anak tapi untuk teman-teman semuanya. Teman-teman gitu. semua. Dalam tanda kutip adalah menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Masya Allah. Iya. Tidak hanya gimana-gimana gitu. Gimana-gimana gitu ya. Siap. Nah, mungkin itu aja ya Kak ya. Iya. Sekiranya cukup podcast kali ini. Nah, mungkin Kakak ada yang mau disampaikan untuk Sobat Bas di rumah? Untuk Sobat Bas di rumah, jangan lupa perbanyak kemampuan kita. Kita perlu belajar banyak hal karena
di masa depan tantangan semakin banyak, semakin ribet. Nah, maka dari itu apapun yang bisa kita lakukan, apapun kesempatan yang datang bisa kita pelajari. Seperti itu. Jangan sampai dilewatkan karena kesempatan itu adalah waktu yang berharga bagi kita. Ingat-ingat ya Sobat Bas, terutama di masa yang di era globalisasi ini ya, di era digital ya Kak Digital ya. Tentunya sudah banyak potensi-potensi yang harus kita Harus kita gali. kita gali. Iya, betul sekali. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya dari podcast kali ini. Saya Kak Fia dan ini Kak Indra. Pamit undur diri. Dan jangan lupa teman-teman subscribe di channel podcast Ilawan Basnas. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.